Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, penjaga garasi Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Kali ini saya akan membuat Vietnam trip. Bahan yang diperlukan tentu saja bubuk kopi dari biji kopi yang digiling sendiri, baru digiling. Kemudian ada creamer, nanti campur dengan air 50-50. Kemudian ada susu cair atau full cream atau fresh milk, sorry. Nah, sedangkan alat-alat yang diperlukan ya tentu saja saya butuh kompor dan pemanas air, kemudian ini manual grinder, kemudian ada timbangan digital, kemudian gelas, dripper, sama lagi ini apa namanya, gelas ukurnya nanti ini buat fresh milk, ini buat creamer. Nah, ini saya sambil memasak air ya, ini baru mulai, jadi nanti perlu waktu sekitar hampir 10 menit ya, sekitar 7 menit untuk memanaskan air. Nah, ini saya pakai pakai biji kopi Robusta single origin lereng Semeru dari Bukit Elit. Ini saya nggak pakai full cream, nggak pakai SKM, susu kental manis. Jadi kalau biasanya Vietnam trip itu kan pakai SKM atau susu kental manis atau condensed milk. Tapi saya nggak pakai, jadi mungkin nanti rasanya nggak manis, jadi lebih ke apa ya, jadi rasa kopinya yang dominan. Kalau pakai condensed milk kan itu gula sebenarnya, kan manis, jadi balance antara kopi, pahitnya kopi, manisnya gula, sama creaminya susu dan creamer, itu bisa balance. Nah, enak sekali aromanya. Kita siapkan dulu susu segar atau fresh milk. Fresh milknya kita butuh 70 ml. Ini saya pakai Greenfield untuk fresh milknya. Kita pakai 70 ml. 60, 70, wala. Tutup dulu. Terus kita butuh creamernya. Creamernya kita butuh 15 mili, tapi itu sudah terdiri dari 50-50 dengan air ya, jadi 7,5 milinya
7,5 milinya itu creamer, 7,5 milinya air. Nah, saya creamernya pakai yang sasetan yang dari minimarket. Banyak kok di minimarket, mau di Indo, di Alfa, banyak. Kita siapkan gelasnya, kemudian es batu, es batu ini opsional sebenarnya, bisa pakai bisa enggak, boleh pakai boleh enggak, tergantung selera masing-masing ya, mau yang dingin atau yang panas. Kemudian tuh banyak nyamuk, karena saya di teras ya, ini jadi saya lagi live di Facebook sama bikin konten untuk nanti di upload di YouTube. Jadi kalau di Facebooknya hilang bisa ditonton di YouTube. Nah, airnya saya nanti butuh air itu 75 mili di suhu 95 derajat. Jadi ini sudah 80, tinggal sedikit lagi, bukan 95, jadi 95 derajat, kemudian nanti ditunggu sekitar 20 detik atau 30 detik gitu, terus turun jadi 92. Nah, ini suhu idealnya kan antara 90 sampai 95. Nah, ini saya ambil tengahnya, saya ambil 92 derajat. Nah, oke. Ini sudah 95. Kita matikan kompornya. Nah, kita bikin dulu creamernya. Creamer tuh kelepotan. Jadi ini nanti jadi creamer kental ya. Kelihatan di kamera. Ini sudah mengental seperti ini, tinggal siap dimasukkan. Nah, urutannya nanti ya sebenarnya kan condensed milk dulu atau apa namanya SKM, susu kental manis, kemudian ke yang lebih kental ini ada creamer, kemudian baru fresh milk. Nanti terakhir baru kopinya. Oke, kita pastikan bersih ya. Pastikan bersih. Tuang. Jangan sampai ada yang tertinggal, sayang. Nah, ini susunya. Terakhir saya butuh air gelas dulu. Saya butuh air 75 ml. Masukkan kopinya. Baru kemudian kita drip.
bantu dengan pengadukan ya biar segera turun. Oke, cukup. Biar aman, kita tutup. Ini bisa dipakai, bisa enggak. Kadang saya taruh di sini, nanti biar ini untuk membantu turunnya begini kan, baru ditutup. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Ini kayaknya ada komentar nih, wah, Mas Lukman. Kalau dari bentuknya sudah kelihatan bagus ya, ini ada layer dari apa namanya, fresh mix antara fresh milk dengan creamer, kemudian di atasnya ada kopi yang sudah, karena esnya saya masukkan dulu, ini sudah nge-mix duluan dengan kopinya. Nanti tinggal kita terakhir kita aduk pakai sendoknya. Pengalaman sih kalau misalkan pakai SKM atau pakai condensed milk itu campuran antara kopi dengan gula dengan krim dari susunya ini bagus banget sebenarnya. Tapi karena saya nggak suka SKM, nggak suka condensed milk, jadi ya mungkin akan berbeda nanti hasilnya. Jadi apa namanya? Kalau Vietnam Drip tanpa SKM, jadi apakah eh, namanya akan berubah, bukan Vietnam Drip lagi tapi apa, Thailand Drip atau apa gitu? Ya kayaknya sih enggak ya. Jadi condensed milk atau SKM itu kan pemanis, jadi itu selera masing-masing aja. Jadi nggak perlu dipaksakan, oh harus pakai SKM, oh ini nggak boleh pakai SKM, nggak, itu selera. Jadi fleksibel, harus fleksibel. Oke, kita tutup, baru kita aduk. Saya tambah es lagi, pagi-pagi sudah minum es. Oke, apa kita coba? Iya benar, sesuai dugaan ya. Kalau Vietnam Drip kan tiga apa unsur itu. Kalau tanpa condensed milk, tanpa SKM, tanpa condensed milk, jadi rasa manisnya itu hanya mengandalkan dari creamer. Creamer itu kan nggak terlalu manis sebenarnya. Fresh milk juga tidak terlalu manis, jadi tapi masih bisa ditoleransi atau ditolerir, apalagi bagi yang tidak suka manis, ini pasti akan cocok sekali ya. Saya akan menikmati hasil dari Vietnam Drip ini, Vietnam Drip ala saya, nah gitu, sambil nanti mungkin lanjut live. Jadi video untuk YouTube-nya saya akhiri, sampai ketemu di sharing-sharing saya selanjutnya.
monggo silakan kalau mau komen, diskusi, mau kasih saran atau kasih kritik tentang, duh kak atau bang atau mas, kok Vietnam tripnya seperti itu kan menyalahi aturan. Silahkan kalau mau komen, kita diskusi. Kalau memang salah dan harus kembali ke pakem, ya monggo silahkan dikomeni gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak apa-apa, nggak masalah kok seperti itu, atau mungkin bisa ditambahkan yang lain, atau mungkin apa namanya, susunya pakai eh, diganti dengan fresh milk yang produk dari koperasi misalkan, bukan bukan kemasan seperti ini, ya silakan silakan komen, apa namanya, kita diskusi ya. Kita tidak saling menggurui, kita tidak saling mengajari. Saya juga cuma sekedar sharing di sini, eh, bikin Vietnam trip versi saya gitu kan. Ya, terima kasih, sampai ketemu, selamat beraktivitas, jangan lupa ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Garasi Venus.